Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini untuk menjelaskan masalah pembelian sarang cong di lapangan. Ya, oke lah teman-teman, jangan lupa ditonton ya sampai habis. Mudah-mudahan ada isinya di dalam bisa dipetik, namun sedikit harus disyukuri. Jadi gini teman-teman, sebelum saya lanjut konten ini, tolong di komen, di like, di subscribe, dan kalau perlu di share sama teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun anda berada. Jadi sekarang saya bahas ini masalah pembelian sarang cong di lapangan dan perbedaan antara sarang patahan, sarang mangko, dan sarang cong. Nah itu teman-teman ya. Gini teman-teman, karena ada pertanyaan di bawah kolom komentar mengatakan kalau harga sarang congnya bang berapa? Nah itu maksudnya berapa per 1 kilo. Jadi saya utarakan ya, saya kupas masalah harga cong di lapangan. Kalau kita membahas tentang masalah harga cong itu berarti kita membahas sarang komposisi. Nah, komposisi itu istilahnya kita size. Istilahnya enggak, mohon maaf ya teman-teman ya. Cong itu perbedaan antara size. Kalau di size itu kan jelas ya, yang jelasnya kita dulu pisahkan dulu antara satu sama lainnya, semacam kayak mangkok sudut, pelontosnya, patahan dan kakian. Nanti kita bandingkan, dia masuk berapa, hitungan komposisinya baru bisa kita cong. Karena kalau kita membeli sarang itu langsung kita cong kan tidak bisa ya teman-teman, yang kita tidak tahu gimana komposisi sarangnya. Karena cong itu kan bertingkat-tingkat, ada cong sarang putih, ada cong sarang krem, dan cong sarang bulu. Jadi kalau congnya itu sekarang harga, kalau dia masuk di komposisi 25 25 50, yang putih itu berarti jatuhnya saya ulangi lagi teman-teman ya, mohon maaf, 25 dengan 50, maksudnya itu 25 komposisi sarang mangkok, 25 komposisi sarang patahan, dan 50 komposisi sarang bulu. Nah itu teman-temannya. Jadi kalau kita gabung itu hitungannya 100%. Jadi harga yang itu yang saya sebut tadi itu berarti dia jatuhnya harga ke 5.500.000 sampai 6 juta. Nah itu komposisinya 25 25 50. Itu jatuhnya harga 5,5 5 juta sampai 5.500.000. Gitu ya saudara-saudaraku. Tapi kalau dia masuk komposisi 50 50, istilahnya 50% mangkok, 50% patahan, berarti dia jatuhnya harganya kena 6,5 sampai 7 juta. Itu hitungan pembelian di lapangan komposisi antara petani walik dan pedagang sesuai dengan harga yang kita ikuti sekarang ini. Ini bulan 2 2023 ya saudara ya, karena harga sekarang masih tetap di posisinya. Jadi tolong saudara-saudara jangan lupa ya ditonton sampai habis. Gitu. Itu sarang membedakan antara pembelian sarang cong dengan size. Itu istilahnya sise. Jadi tolong teman-teman ya, yang para petani walik di lapangan atau petani walik yang pemula, diusahakan itu sarangnya habis dipanen. Selalu saya berulang-ulang saya katakan, kalau selesai dipanen kita kipas. Kita kipas baru kita simpan. Kalau mau dijual ya bisa, yang penting kering, karena kapan tidak kering itu berarti dia itu kena kadar. Kalau dia kena kadar berarti harga jatuh murah karena potong kadar. Gitu.
Jadi kalau kering itu kan dia itu bebas dari kadar. Jadi harganya itu mahal. Namun dia patahan tetap dia harga standar. Apalagi kalau sarang super mangko, sarang ekspor. Nah, itu mahal ya teman-temannya kalau kering. Nah, makanya itu petani-petani walek tolong dikipas kalau sarangnya habis dipanen supaya pedagang itu istilahnya dia membeli dengan tenang, tidak terlalu gegabah. Karena kalau sarangnya itu kadar, kita bingung juga itu yang pedagang-pedagang di lapangan, karena kita mau beli, kita tidak potong ke pedagang rugi, istilahnya pembeli sarang kalau kita nimbang. Gitu. Jadi kita itu saling, bagaimana caranya supaya kita saling menguntungkan ya. Itu yang saya jelaskan tadi, saya ulangi lagi, perbedaan antara pembelian sarang cong dengan sarang size itu tetap posisinya di tujuannya nanti itu akan sama. Hanya ada bahasanya di cong. Nah, kalau di petani biasa kan tergantung dari persetujuan, karena banyak juga petani dia tidak mau di size. Ada juga dia tidak mau di cong. Harus katanya itu dipisah dulu, baru kita hitung dalam pisahannya itu dia harganya sudut mangkoknya berapa. Kalau umpamanya mangkoknya sekitar itu, maksud saya tadi itu dia jatuhnya ke 50%, patahannya 25%, dengan yang sudut 25%, sudut bulu 25%. Nah, itu harganya kan sudah berbeda-beda. Jadi nanti kita kalikan. Jadi kalau kita kali itu cara perkaliannya itu harganya mangko dia masuknya umpamanya mangko plontos, maksud saya plontos super, berarti dia jatuhnya harganya 10 sampai 11 juta per 1 kilo. Nah, itu. Kalau patahan, itu kalau patahan dia masuknya harganya 6 juta per 1 kilo. Kalau sudut dia masuk sudut bulu, dia kenanya itu kadang 6 juta, kadang juga lebih sedikit, kurang sedikit. Biasanya. Tapi rata-rata harga itu yang itu saya maksud tadi yang saya kupas, harganya dia jatuhnya 10.500 mangkok. Kalau patahannya jatuhnya 6 juta. Kalau sudut bulu warna itu jatuhnya 5,5. Istilahnya 5.500.000 per 1 kilo. Saya ulangi ya, saudaraku ya. Kalau mangkok jatuhnya 10.500.000 per 1 kilo. Itu mangkok pelontos. Pembelian di lapangan para pedagang. Antara pedagang dan petani. Gitu. Kalau patahan itu jatuhnya tadi 6 juta per 1 kilo. Tapi kalau sarang sudut bulu krem itu dia jatuhnya harganya 5 juta. 5 juta biasa juga ada ambil 5.500.000 ya. Gitu teman-teman. Itu harga. Jadi kita sisa membandingkan. Kalau kita size itu nanti kita satukan, baru kita perkalikan. Itu yang saya bahas tadi, saya sudah berulang-ulang saya katakan tadi 25, 25, 50. Berarti kenanya jatuhnya sekarang itu 5,5. Jadi murah ya teman-teman ya. 5,5. Kecuali ada harga perbedaan antara pedagang ke pedagang dan ke petani, itu biasa kenanya biasa sampai 6 juta. Karena dia masuk mangkok 50%. Terkecuali mangkok dia jatuhnya ke 25% dan patahan ke 50% dan 25% sudut bulu krem. Itu jatuhnya dia masuk ke 5 juta. Beda. Jadi dia perbedaannya antara 500 per 1 kilo. 5 juta dan 5.500.000. Itu saudaraku ya. Jadi tolong disimak ya teman-teman dimanapun Anda berada. Tolong disimak videonya ini dengan seksama. Karena saya jelaskan ini per detail cara pembelian sarang cong di lapangan. Istilahnya pengepul. Antara pedagang dan petani. Jadi jangan saling salah paham ya antara harga ya teman-teman. Jadi itu ada harga yang tertera itu di lapangannya, karena harga sekarang itu rata-rata merata se-Indonesia. Ya paling dari daerah ke daerah paling beda sedikit. Karena ini harga istilahnya harga terpapar itu. Ini kan barang ekspor ya. Jadi
Ini yang saya jelaskan saudara-saudaraku, tolong yang para pemula dirawat betul-betul di RBW-nya supaya dapat menghasilkan saram yang memuaskan. Nah, jadi itu yang selalu saya jelaskan, diusahakan itu LMB-nya dirawat dengan baik. Nah, diusahakan supaya dia mencapai kelembaban dengan suhunya, suaranya jangan selalu diganggu adiknya, apalagi pemula. Ya, oke teman-teman. Jadi itulah saya paparkan tadi, namun sedikit saya paparkan, mudah ada manfaatnya, ada hikmahnya. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada, tolong doanya teman-teman ya. Ya, tapi jangan lupa teman-teman, sebelum saya undur diri, tolong di komen, di like, di subscribe, dan kalau perlu di share sama teman-teman saudara-saudara yang lain. Nanti saya jelaskan per detail lewat di bawah kolom komentar. Ya, jangan malu bertanya teman-teman. Jangan sampai malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu yang kita inginkan. Oke lah teman-teman. Jadi saya undur diri dulu teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.